Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Mangatas SM Manalo SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mayapada Jakarta untuk membahas nih mengenai batuk lama karena asam lambung. Dan Dr. Mangatas lanjutkan kembali ya dok ya. Jadi sebetulnya kalau batuk itu kan pengertiannya luas gitu ya dok ya. Artinya gini, penyebabnya itu bisa macam-macam gitu ya. Walaupun kita bahasnya hari ini khusus karena asam lambung sih gitu ya. Tapi kan kita juga sebagai orang awam jangan buta-buta banget lah ya terhadap ilmu medis gitu ya dok ya. Artinya sebagaimana sih kita sebagai orang awam tuh bisa memahami atau paling nggak bisa melihat lah ya bedanya tuh batuk karena memang penyakit tadi asam lambung ini atau memang karena kemungkinan penyebab yang lain gitu ya dok ya. Karena kan jangan-jangan memang harus butuh pemeriksaan cepat untuk penanganan yang tepat. Kira-kira bagaimana tuh dokter? Step by stepnya juga deh, silakan. Ya, jadi yang pertama tadi kita udah singgung sebetulnya batuk lama tuh 8 minggu ya. Tapi karena di Indonesia daerah endemis TB, kita harus gini kan dalam 3 minggu itu sudah mungkin kita harus ronsen dan sebagainya, ronsen dada ya. Jadi penyebab-penyebab batuk lama itu nomor satu mungkin infeksi. Infeksi itu bisa virus, bisa bakteri ya, seperti TB itu kan bakteri. Bisa yang lain-lain, jamur gitu ya, parasit dan sebagainya. Yang kedua mungkin penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem autoimun gitu ya, sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga itu juga bisa karena penyakit keganasan, kanker dan sebagainya. Nah, yang keempat bisa karena GERD ini yang kita singgung-singgung. Kemudian yang kelima bisa karena obat-obatan tertentu. Misalnya orang meminum obat penurun tekanan darah golongan ACE inhibitor gitu ya, itu bisa merangsang batuk pada 20-30% daripada pasien-pasiennya. Jadi kemudian jangan lupa penyakit-penyakit di bidang sejawat dokter THT itu juga banyak yang disebut. Kalau misalnya gini, kita pilek gitu ya, karena udara dingin, karena apa segala. Kemudian itu radang ya, kemudian kita radang. Pas ketika tidur itu ininya turun. Lendirnya itu yang dari ingusnya itu turun ke saluran napas sehingga merangsang batuk. Karena salurannya kan itu sering juga. Kemudian yang berikutnya itu karena polusi ya. Apakah asap rokok, knalpot, asap pabrik dan sebagainya. Oke, jadi dilihat juga nih dari sudah berapa lama waktu dari batuk itu sendiri, terus ada gejala penyerta juga nggak sih? Mungkin kalau yang tadi curiganya ke arah TB disertai dengan penurunan berat badan atau mungkin lemes atau apa gitu ya dok. Jadi ada gejala penyerta lainnya yang ya kita bisa lah ya bantu googling gitu kan ya kan banyak sumber-sumber yang akurat ya zaman sekarang ya tinggal cari aja gitu ya, informasi sudah bertebar di mana-mana gitu ya dok ya, bertebaran di mana-mana. Dokter, jadi kan tapi untuk memastikannya dengan betul butuh kan pemeriksaan gitu ya dok ya. Nah ini batuk karena GERD ini sendiri untuk memastikannya juga dengan cara seperti apa sih, walaupun tadi juga ada pemicu-pemicunya, kita perlu kenali pemicunya juga dong dok untuk si GERD ini jadi GERD itu diagnosis tepatnya itu tentu sebagai baku emas itu tetap ialah endoskopi ya. Jadi esofagoskopi diteropong gitu ya pakai kamera ke dalam ini. Hanya saja karena itu kan pemeriksaannya tidak semua fasilitas kesehatan menyediakan, kemudian karena alatnya mahal, kemudian juga secara ekonomis itu akan cukup berat. Dan yang ketiga itu sebenarnya kan GERD ini endemis ya. Jadi maksudnya banyak gitu, menyangkut kepentingan orang banyak. Orang Indonesia karena pola hidupnya seperti itu ya, gaya makannya termasuk saya gitu ya. Jadi suka makannya terlambat, suka makannya terlalu yang rempah, cabai dan sebagainya, minum kopi dengan kuat. Nah itu banyak. Jadi kalau dilakukan endoskopi secara massal seperti itu mungkin kita belum bisa melakukannya. Karena itulah biasanya kalau sudah didapatkan gejala-gejala seperti itu maka dilakukan
terapi pakai obat gitu ya selama 6 sampai 8 minggu. Kemudian juga pengaturan makannya, baik jadwal makan maupun jenis makanannya. Dan yang ketiga tadi aktivitas fisiknya gitu ya, yang salah tadi. Kalau kita mau, Mbak Rini tadi nanyakan apa-apa saja yang bisa gitu. Nomor satu makanan ya, jadi ini mesti diusahakan untuk dikurangi dengan sangat bermakna gitu ya. Jadi misalnya setiap hari jadi dibikin sekali seminggu itu sudah sangat bermakna ya. Makanan apa nih Mas? Makanan yang tertentu yang mesti ya dikurangi, itu dibatasi gitu ya. Jadi persatu cabai, cuka, asam, kan enak tuh lada ya. Makanan pedes tuh aku suka banget. Yang spicy ya, yang terlalu berempah ya, rempah-rempahnya banyak. Bukannya nggak boleh, sedikit sekali ya, kunyit, lengkuas, jahe, ketumbar dan sebagainya. Jadi jangan, kalau istilahnya orang Jakarta tuh medok gitu, jangan terlalu pekat. Gitu ya. Yang kedua santan. Jadi sangat dikurangi. Itu sangat merangsang ya dok ya? Iya. Yang ketiga itu tentunya yang mungkin kita nggak terlalu perhatikan, coklat gitu ya. Jadi coklat tuh ini dark coklat atau coklat apa nih? Coklat apa aja. Waduh, coklat apa aja, termasuk minuman yang bercoklat gitu ya. Oh, baiklah. Aduh, yang enak-enak semua itu ya yang perlu dibatasi. Baik, ditahan dulu sebentar ya dok ya. Kita sapa dulu. Halo. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Acin. Dari daerah mana? Suara televisinya atau volume televisinya bisa dimohon dikecilkan terlebih dulu. Adek. Ya. Kalau sudah, langsung aja ngobrol ke dokter Mangatas ya. Silakan Bapak, Pak Acin dari Jakarta. Silakan. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi Pak. Iya, saya yang dibilang tadi penyakit itu batuk gara-gara lambung. Itu penyakit saya, dokter. Ya. Saya tuh udah lama gitu, dokter. Ya. Penyakit itu bener, Pak. Tapi setelah saya udah ke rumah sakit mana-mana, sampai pernah di rongsen 2 kali, sampai itu bilangnya penyakitnya alergi aja dokter, di mana-mana dokter. Sampai sekarang tuh penyakit saya begitu. Pagi ke batuknya agak lama. Kadang-kadang keluar air lendir di hidung, di mata keluar air mata. Itu bisa 3 menit, 4 menit kalau batuk saya dokter. Emang penyakit saya takutnya dari awalnya mah, sekarang jadi lambung tuh, ganek, mual, perih. Jadi gimana ini solusinya dokter? Dokter ada yang ditanyakan dulu kepada Bapak Acin. Sudah diberi obat apa aja Pak? Iya banyak kan obatnya, obat lambung aja, obat mah gitu dari dokter. Obat panas dingin, meriang gitu. Iya. Iya, obat batuk udah 3 tuh tiap ke dokter begitu aja tuh. Iya, pada prinsipnya kalau memang diyakini itu dari asam lambung yang berpindah tempat Pak, ke kerongkongan gitu ya. Ya tentu saja harus ada obat-obatan. Nah obat-obatannya itu apa? Misalnya golongan penghambat proton gitu ya, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol gitu ya Pak ya. Dan itu diminumnya mungkin kalau sudah lama seperti Bapak, dosisnya bisa ditinggikan gitu ya. Dua kali per hari, 2 kali 1 kapsul per hari. Dan minumnya itu sebaiknya 1 jam sebelum makan, minum obatnya itu. Kemudian udah itu ada obat lagi yang namanya sukralfat Pak. Sirup yang warnanya pink, yang warnanya merah jambu. Kemudian yang ketiga ada golongan prokinetik Pak. Ya misalnya domperidon gitu ya, nama generiknya itu 3 kali 1, itu juga minumnya 1,5 jam sebelum makan Pak. Jadi obat-obatan lambung itu biasanya sebelum makan Pak. Sebelum makan Pak ya? Sebelum makan. Oh iya. Jadi kalau yang sirup warna pink tuh 1/2 jam sebelum makan, omeprazol atau lansoprazol atau pantoprazolnya 1 jam sebelum makan, kemudian domperidonnya itu 3 kali 1 tablet, 3 kali sehari ya, per setiap 8 jam, itu kira-kira 1 sampai 1,5 jam sebelum makan Pak. Oh iya. Jangan lupa makanan Bapak harus diatur, kemudian juga aktivitas fisik yang banyak
melibatkan otot perut itu dikurangi gitu. Jadi kalau Bapak terlalu banyak ngangkat barang berat dengan membungkuk, misalnya maaf ngangkat galon air galonan, nah itu bisa menekan otot perut. Kalau olahraganya sit up atau gimana itu bisa gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan gitu. Kemudian yang lain kebiasaan tidur setelah makan, Pak. Jadi kalau habis makan tuh mesti disarankan itu kalaupun ngantuk 3 jam setelah makan baru tidur. Kalau terlalu ngantuk sekali ya sambil duduk aja tidurnya gitu. Tidur dengan begini posisinya setengah duduk gitu. Jadi itu sangat penting sekali. Itu sama pentingnya dengan obat-obatan kalau menurut saya gitu. Oke, Pak Cin. Makasih ya Pak. Ya, mari. Sudah cukup jelas? Ya, pagi. Oh ya baik, terima kasih sudah sharing ya. Insya Allah jawaban dari dokter Mangatas sangat membantu gitu ya. Ikuti tipsnya. Jadi tadi obat pun juga harus tepat ya dok ya. Nih kapan diminumnya? Mungkin kan ada keterangannya ya dok ya, dibaca kali ya supaya efektif ya dok ya. Artinya tepat hasil, tepat guna ya dok ya. Karena begini, kalau kita minumnya setelah makan, itu takutnya dia bercampur dengan makanan. Sehingga penyerapan obatnya, pengolahan obatnya kurang baik. Satu, yang kedua, kita makan dulu, kemudian obatnya baru diminum, asam lambungnya udah keburu naik. Obatnya belum sempat bekerja. Sama juga tadi kalau misalnya habis makan terus terasa ngantuk gitu ya dok ya, paling enggak 3 jam ya baru 3 jam setelah makan baru tidur. Soalnya kan kebiasaan orang Indonesia kan makan malam terus langsung tidur ya dok. Artinya misalnya ada tek tukang nasi goreng lewat pengen makan itu habis itu nggak lama habis itu langsung tidur gitu. Kalau ada penyakit ini kan langsung kambuh gitu ya dok. Kalau di Asia sih ada penelitian di India gitu ya, kalau orang Asia tuh 2 jam lah paling enggak. Tapi kalau di Barat 3 jam. Baiklah kurang lebih ya 2-3 jam lah ya. Begitu. Baik, disapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa, di mana? Halo. Dengan siapa? Pagi, dokter. Pagi. Dengan Pak siapa, di mana? Denny. Oh, dari daerah mana Bapak? Di Bubur. Silakan ingin tanya apa ke dokter Mangatas. Langsung aja ya. Ya, Siap. gini Pak Dokter, saya biasa kan minum kopi rutin setiap hari. Tapi berapa bulan ini saya udah nggak bisa minum kopi lagi. Langsung tinggi nih, asam lambung saya dan sering batuk-batuk gitu. Kemudian apakah Bapak? kita kalau udah terapi bisa balik lagi minum kopi nggak nih dok? Iya, sebenarnya gini Pak, ada penelitian nih ya, itu kopi yang bagus tuh yang di brew Pak namanya, direndam dulu gitu ya dalam ini. Jadi tergantung dari cara pengolahan kopinya dibandingkan dengan kopi kemasan yang yang biasa dikonsumsi gitu ya. Jadi kalau mau minum kopi nanti setelah sembuh 6-8 minggu itu berpantang atau malah tidak minum kopi sama sekali, dengan pengobatan yang baik, dengan aktivitas fisik yang dijaga seperti yang saya sampaikan pada penanya sebelumnya. Kemudian barulah setelah itu bisa minum kopi, tapi kalau boleh yang di brew katanya, yang kopinya itu direndam dulu ya semalam biji kopinya. Oh, sayang sekali ya terputus ya, kurang lebih seperti itu ya tips dari dokternya dok. Tapi sebenarnya apakah memang kalau minuman yang kopi aja atau yang mengandung kafein gitu ya, misalkan teh gitu segala juga, apakah bisa jadi pemicu juga, atau mungkin minuman soda atau apa itu bisa juga atau jadi bagaimana? Tadi cabai, cuka, asam, rempah. Yang kedua kemudian terus tadi santan ya? Santan. Yang ketiga kemudian kopi gitu, teh pekat. Kalau teh sekedar encer gitu ya, kalau tehnya teh celup itu sekedar berubah warna aja, jangan sampai gelap sekali. Gitu ya. Kemudian teh, kopi, soda ya. Kemudian alkohol, kemudian minuman energi, itu juga akan banyak ininya. Jadi termasuk vitamin yang
kalau dicelupkan ini ada sodanya. Larutan-larutan begitu ya dok ya. Iya. Oh, ya bagusnya ya memang air mineral dong ya kalau gitu. Mineral, paling sehat. Capek deh, emang ujung-ujungnya itu lagi Iya. gitu ya. Baik, disapa dulu lagi ya. Iya. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Halo, selamat siang. Iya, dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Lukman di Jakarta. Lukman Iya. dari Jakarta. Silakan, ingin bertanya apa kepada Dokter Mangantas? Langsung saja. Ya, selamat pagi dok. Selamat pagi Pak Lukman. Iya, sebelumnya saya habis rawat inap karena diagnosanya saya ini katanya lambung GERD. Ya. Tapi memang apakah penyakit lambung itu gejalanya sampai dada sesak, punggung sakit, lalu leher tegak. Dan saya sudah sampai sekarang masih konsumsi obat, tapi perut itu perih dok setiap minum obat. Karena kata dokter juga trombosit saya tinggi. Apakah ada obat yang sampai membuat lambung itu semakin sakit? Seperti itu dok. Oh. Ada yang ingin tanyakan dulu kepada Pak Lukmannya? Itu sudah dilakukan endoskopi, Pak? Endoskopi enggak dok? Sudah. Kemudian dilakukan pemeriksaan bakteri namanya Helicobacter pylori. Saya hanya ini aja kemarin ambil lab darah saya ngecek trombosit, asam urat, kolesterol dan segala macam, hati segala macam. Cuman hanya trombosit aja yang tinggi memang. Iya. Terus saya diberikan dokter ini dengan obat dan obat lambungnya juga saya masih minum terus. Iya, kalau sebenarnya itu mungkin dua kejadian yang berbeda ya. Kalau trombosit tinggi dengan asam lambung kebetulan setahu saya nggak ada Pak ya. Jadi itu mungkin keadaan yang lain yang ada pada Bapak. Tapi kalau sudah dilakukan endoskopi, kalau memang sudah ditemukan misalnya ada gastritis, radang pada lambung gitu ya karena iritasi asam lambung. Kemudian itu letaknya ditentukan di mana gitu ya, dari bagian lambung atas apa tengah apa bawah gitu ya, dekat ke usus 12 jari. Itu nanti bisa dilakukan pengobatan dan kemudian dinilai gitu ya. Kalau memang dia sampai membentuk sampai luka, sampai lecet, sampai mungkin ada titik perdarahan dan sebagainya, tentu selain obat penurun asam lambung, seperti yang saya sampaikan pada penanya pertama tadi, obat pelapis lambung seperti sukralfat yang sirup warna pink itu, kemudian obat yang memperbaiki gerakan lambung, itu bisa dikasih obat yang memperbaiki dinding lambung yang teriritasi itu, yang tergesek itu gitu. Jadi paling tidak ada 4 obat itu gitu. Tapi di samping itu tentu seperti yang saya sampaikan tadi, pengaturan makanan harus baik, kemudian gaya hidup atau kebiasaan-kebiasaan yang salah itu mesti dihindari. Gitu Pak. Kurang lebih begitu ya. Pak Lukman masih terhubung? Baik, ya. Satu lagi dok, apakah dengan obat ini juga bisa di samping minum obat bisa dikonsumsi dengan herbal dok? Apakah pengaruh dengan obat-obatan atau tidak? Iya, kalau saya kebetulan kurang memahami Pak ya tentang obat-obat herbal, karena itu saya tidak bisa berkomentar banyak. Cuma sebaiknya kalau makin banyak yang kita ini kan nanti dia berinteraksi gitu Pak, bisa saling menguatkan atau saling melemahkan atau saling menetralisir gitu ya Pak ya. Jadi sebaiknya salah satu aja gitu Pak, menurut saya. Baik, terima kasih dok. Iya. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih Pak Lukman ya sudah sharing di sini. Insya Allah jawaban dari Dokter Mangantas sangat membantu dan insya Allah cepat sembuh ya Pak ya. Iya. Baik, amin. Dokter dilanjutkan kembali ya. Iya. Jadi tadi prinsipnya adalah memang jangan lupa obatnya dan tadi modifikasi lifestyle-nya juga, hindari pemicunya, tadi kurang-kurangi tadi makannya, pola makannya juga mirip-mirip seperti orang diabetes dong ya. Artinya jadwalnya, jumlahnya, jamnya, jadwal, jumlah, terus apalagi jenisnya berarti ya dok ya perlu diperhatikan ya. Jadi seperti itu ya. Terus juga tadi olahraga, exercise-nya yang kurang lebih yang memberatkan si otot perut ya dok ya, perlu dikurang-kurangi. Gitu jadi untuk orang penyakit GERD atau apa tetap dianjurkan untuk makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu ya, jam 7 pagi
sarapan, jumlahnya nggak banyak. Jam 10 pagi juga makan, tapi nggak banyak. Jam 1 siang makan, kemudian 3:30 sore juga nyemil lagi gitu ya. Tapi nggak perlu banyak gitu, 1-2 potong aja. Jadi perut tuh tetap terisi. Jam 6:30 malam makan malam, jam 9:30 malam makan buah gitu. Jadi 6 kali makan, 3 kali makan besar, 3 kali makan kecil gitu ya. Tapi makan besar ini dalam arti kata karena kita orang Indonesia makan nasi gitu ya. Tapi jumlahnya porsinya sedikit gitu supaya tidak malah jadi obesitas gitu ya. Gitu deh kira-kira ya. Baiklah dokter, kita masuk ke pertanyaan sosial media dulu ya kali ini ya. Baik, buat pemirsa yang ingin bertanya via email atau pertanyaannya mungkin agak panjang gitu ya, ya bisa aja kirim ke dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Jangan lupa format lengkapnya seperti yang ada di bawah ini, nama, usia, tempat tinggal, serta pertanyaan lengkapnya seperti apa ya. Oke, baik, ini ada 2 pertanyaan, dokter biasa kasih tanggapan ya dok ya. Dari Rahayu nih, usia 29 tahun, Bekasi. Mbak Rahayu ya, bertanya seperti ini, dokter, kalau pagi saya sering batuk dan ada lendir yang tak bisa keluar, padahal sudah minum Ambroxol. Selain batuk, saya juga merasa mual dan sering muntah-muntah, tapi dengan muntah tersebut justru lendirnya bisa keluar dok, lendirnya bening. Apakah itu gejala alergi atau ada kaitannya dengan penyakit asam lambung perih dok? Terima kasih. Baik, usia 29 tahun, perempuan nih. Oke, dari tadi penelpon kan laki-laki semua, nah kali ini perempuan bertanya nih via email ya. Oke, silakan dokter. Kalau memang ada lambung terasa perih, mual atau apa segala, kemungkinan itu bisa karena asam lambung. Jadi gejalanya kalau GERD atau asam lambung yang naik, maaf, karena batuk-batuk karena asam lambung yang berpindah itu salah satunya adalah batuknya itu timbulnya setelah makan, setelah makan tertentu, itu yang pertama. Yang kedua saat berbaring, ya saat berbaring tidur malam. Yang ketiga kalau dia makanan yang tertentu gitu, makanan misalnya yang spicy tadi yang seperti saya bilang ya, terlalu banyak rempahnya. Jadi batuknya setelah makan, makanannya kebetulan yang banyak rempahnya. Ketiga saat dia tidur atau beristirahat baring, itu yang sering sekali muncul. Dan yang keempat disertai dengan gejala-gejala lain, mungkin seperti Mbak Rahayu tadi, ada mual, ada terasa nyeri di ulu hati, ada rasa panas di dada ya, yang kita kenal dengan istilah heartburn gitu ya, ada panas di dada dan sebagainya. Baru setelah jadi menemani batuknya itu ada gejala-gejala seperti itu. Itu kemungkinan batuk karena asam lambung yang berpindah tempat itu. Kalau heartburn tuh perlu dibedakan juga ya dok ya dengan sensasi tadi terbakar dengan nyeri dada, ntar takutnya orang nyangkanya mirip-mirip nih dok gitu kan. Jadi perlu perlu ditelaah lebih jauh lagi, memang harus dengan pemeriksaan gitu ya. Baiklah, tapi untuk bantu membedakan gejala-gejalanya mungkin dengan penyakit yang lain tadi seperti yang dokter sampaikan. Tetap itu harus dilakukan oleh pemeriksaan dan kalau memungkinkan, kalau sangat sangat perlu sekali ada gejala-gejala yang tertentu gitu ya. Misalnya orang dengan gejala asam lambung yang berpindah ini, ada penurunan berat badan, ada muntah darah, usianya lebih dari 55 tahun, kemudian ada nyeri saat menelan, kemudian ada muntah-muntah. Nah itu perlu langsung dilakukan endoskopi. Endoskopi gitu ya, karena tadi udah syaratnya udah memenuhi banget gitu ya, banget seperti itu ya. Baik, dokter, terima kasih penjelasannya untuk Mbak Rahayu. Sekarang move on nih ya, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Risma. Ibu Risma dari Jakarta. Dokter, saya usia 49 tahun, Ibu Risma 49 tahun ya dok ya. Sering alami sesak nafas dan batuk seperti radang tenggorokan. Buat nelen perih dok. Sudah periksa ke RSUD, hasilnya bronkitis. Saya juga sudah 2 kali diterapi uap di IGD dan sejauh ini minum obat rutin, tapi masih sering kambuh ya. Apakah perlu tes mantuk dokter? Saya dengar dari bronkitis bisa jadi TBC. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaannya agak jauh dikit ya dok ya. Tapi ada kaitannya dikit juga gitu ya. Jadi mungkin bisa tanggapannya aja kali ya untuk Ibu Risma nih, karena sudah masuk pertanyaannya. Silakan. Iya, kalau sampai menelan nyeri malah kita curiga ini batuk karena gangguan asam lambung. Jadi mungkin
bronkitisnya itu ya sekunder, artinya asam lambung naik, kemudian dari tadi yang saya jelaskan berpindah dari ini ke arah saluran napas gitu. Itu jadi kalau benar itu bronkitis itu sekunder, artinya setelah itu. Nah kemudian jadi asam lambungnya itu mungkin perlu diperhatikan ya, diobati gitu ya. Kemudian mengenai tadi katanya mantuk tes ya. Mantuk tes untuk TB, Bu. Jadi kalau bronkitis itu, kalau benar bronkitis itu tidak selalu harus karena TB, dan dia tidak bisa menjadi TB. Itu dua kategori penyakit yang berbeda gitu ya. Jadi ya TB bisa saja sampai ke bronkus gitu ya, tapi dia biasanya menyerang ke alveoli dulu, ke kantong-kantong udara di paru atau di kelenjar-kelenjar getah bening di sekitar paru gitu. Jadi kalau bronkitis menjadi TB enggak. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk Ibu Risma ya dari Jakarta. Baik dokter, kita istirahat dulu sejenak ya dok ya. Baiklah, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya, segmen terakhir ya dok ya. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.